Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Zainuddin Amali mengatakan bahwa ia akan menggelar rapat koordinasi jelang Timnas Indonesia tampil di Piala AFF 2022. Rakor ini dilakukan agar supporter bisa mendukung langsung Timnas Indonesia di dalam stadion. Sebab hingga saat ini belum diketahui supporter bisa mendukung Timnas Indonesia secara langsung atau tidak. Di mana dalam rakor tersebut diharapkan adanya titik terang kepastian surat izin keramaian dari pihak kepolisian. Diketahui ada 180 pesepak bola keturunan Indonesia yang saat ini berada di luar negeri. Hal itu diungkapkan langsung oleh utusan PSSI Hamdan Hamidan yang bergabung bersama dengan diaspora Indonesia. Sebelumnya, Sintayong juga meriset pesepak bola keturunan Indonesia yang berkarir di luar negeri. Sintayong pun langsung mengajukan nama-nama pesepak bola itu kepada PSSI untuk kemungkinan bisa membela Timnas Indonesia. Asisten pelatih Timnas Indonesia Nova Arianto mengatakan pegawainya harus tetap memaksimalkan persiapan yang ada walau tanpa laga uji coba jelang Piala AFF 2022. Dalam upaya mengantisipasi hal tersebut, skuad Garuda mengganti laga uji coba dengan pertandingan game internal. Melihat kematangan persiapan lawan di Piala AFF 2022 yang gencar melakukan uji coba, Timnas Indonesia pun diharapkan bisa ikut bersaing nantinya. Tim analisis Timnas Thailand mewaspadai 9 pemain Timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Pemain yang dimaksud diantaranya adalah Pratama Arhan, Asnawi Magualam, Egy Maulana Fikri, Elkan Bagot, dan Witan Sulaiman. Hal itu diketahui lewat Facebook resmi Federasi Sepak Bola Thailand. Tim analis Timnas Thailand juga mewaspadai duo naturalisasi Jordi Amat dan Sandy Walsh. Pengalaman mereka berdua berkarir di Eropa dianggap sebagai ancaman bagi tim berjuluk Gajah Perang itu. Spasojevic dan Marcelino Ferdinand juga diketahui diwaspadai skuad asuhan Mado Polking. Timnas Brunei Darussalam dalam antusias berkiprah di Piala AFF 2022 sebab Brunei akan mengakhiri penantian selama 26 tahun di ajang tertinggi se-ASEAN tersebut. Diketahui Brunei Darussalam terakhir kali tampil di putaran final Piala AFF atau babak grup pada edisi 1996 silam. Setelah itu Brunei Darussalam selalu gagal lolos ke putaran final dan beberapa kali tidak masuk termasuk mengundurkan diri. Gelandang Timnas Indonesia Rahmat Irianto bicara soal peta persaingan di grup A Piala AFF 2022. Di mana di grup tersebut terdapat Timnas Indonesia, juara bertahan Thailand, Filipina, Kamboja, dan Brunei Darussalam. Di atas kertas Thailand dan Timnas Indonesia jadi favorit untuk melangkah ke semifinal dari grup A. Namun ia juga mewaspadai potensi 3 tim lainnya yaitu Filipina, Kamboja sebagai kuda hitam termasuk Brunei Darussalam yang merupakan tim terlemah di grup itu. Ria berharap langkah Timnas Indonesia di Piala AFF 2022 bisa berjalan mulus yang dimulai dari fase grup. Sebab pemain Persib Bandung itu mematok target juara. Nasib naas harus dialami oleh bek PSIS Sembarang Alfiandra Dewangga. Setelah tak dipanggil untuk memperkuat Timnas Indonesia di Piala AFF 2022, dirinya kini justru mengalami cedera di Liga 1 2022-2023. Diketahui Dewangga mengalami cedera kala menghadapi Borneo FC beberapa waktu lalu. Dirinya pun tidak terlihat di laga PSIS kontra Persija Jakarta semalam. Pelatih baru Filipina Joseph Fari tak menyebut Indonesia sebagai calon juara Piala AFF 2022. Joseph Ferry menilai Vietnam menjadi tim terkuat di ajang 2 tahunan ini. Hal itu ia ungkapkan dalam sesi konferensi pers jelang uji coba kontra Vietnam, di mana menurut Joseph Ferry kekuatan Vietnam setara dengan juara bertahan Piala AFF Thailand, sehingga Vietnam layak disebut mengikuti jejak Thailand di edisi sebelumnya yang meraih gelar juara. Pelatih Filipina Joseph Ferry telah membawa 23 pemain untuk laga uji coba menghadapi Vietnam. Di mana dari 23 nama The Ascals diketahui memanggil kelahiran Italia yakni Christian Rontini yang akan melakukan perjalanan dari Italia ke Vietnam. Adapun Christian Rontini adalah pemain kelahiran Italia yang punya kewarganegaraan Filipina. Ia tidak asing dengan sepak bola Asia Tenggara sebab bek yang berusia 23 tahun ini musim lalu telah membela tim Liga Malaysia Penang FC. Rontini pun bisa menjadi tambahan pemain bagus di skuad The Ascals. Jelang Piala AFF 2022, Asnawi Magualam disorot oleh akun resmi Liga Korea atau K-League. Hal itu berkat momen heroiknya bersama dengan Timnas Indonesia di Piala AFF 2020 lalu ketika skuad Garuda melawan Singapura. Dalam laga tersebut, Asnawi diketahui membuat assist cantik dan prosesnya terbilang heroik. Pasalnya ex-PSM Makassar itu melakukan soloran dari setelah melakukan intercept di lini pertahanan. Pemain asli Maroko bernama Dries Vetouhi sempat digadang-gadang menjadi bagian dari Timnas Indonesia pada periode 2016.
Sebab pemain kelahiran Casablanca itu dilaporkan memiliki paspor Indonesia. Publik pun meminta pelatih timnas Indonesia saat itu, Alfred Riedel, untuk memanggil Vetouhi ke skuad merah putih. Desakan ini kemudian sempat dikomentari oleh asisten pelatih Riedel saat itu, Wolfgang Pikal, di mana Pikal kala itu mempertanyakan keabsahan atau keaslian paspor Indonesia milik Vetouhi. Mengutip dari berbagai sumber, paspor Indonesia didapat Vetouhi didapat pada 2013 saat timnas Maroko tampil di ajang Islamic Solidarity Games di Palembang. Timnas Indonesia akhirnya mulai memasuki latihan taktik dalam pemusatan latihan persiapan Piala AFF 2022. Latihan taktik dimulai usai latihan fisik yang terus dikejar Sintayong selama 2 pekan terakhir. Dalam unggahan PSSI, para pemain timnas berlatih sangat fokus. Bahkan pemain yang berposisi kiper juga dilatih agar bisa passing dengan baik. Adapun timnas Indonesia sendiri bakal menjalani laga pertama Piala AFF 2022 pada 23 Desember 2022 yang artinya terhitung tinggal 9 hari lagi. Federasi Sepak Bola Indonesia atau PSSI sudah menyiapkan mekanisme penjualan tiket Piala AFF 2022 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan meski belum mendapatkan izin dari pihak kepolisian terkait kehadiran penonton. Ketua Divisi Pembinaan Supporter PSSI Budiman mengatakan saat ini pihaknya juga sudah menyiapkan sosialisasi kepada para supporter timnas Indonesia jelang Piala AFF 2022. Menurutnya hal itu tetap harus disiapkan meski ada maupun tidak adanya penonton di stadion. Langkah ini juga dilakukan sebagai bentuk keseriusan Indonesia dalam mengikuti Piala AFF 2022 tersebut. Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora RI Zainuddin Amali berharap Indonesia meniru Maroko soal pemain naturalisasi. Hal itu ia sampaikan usai mengetahui mayoritas pemain timnas Maroko di Piala Dunia 2022 lahir di luar negeri. Di mana menurutnya hal tersebut membuktikan pemain yang dibina di luar negeri dapat mengembangkan sepak bola nasional. Zainuddin Amali menegaskan naturalisasi pemain bukan cara yang buruk untuk meningkatkan kualitas. Namun proses naturalisasi perlu dilakukan secara ketat melalui seleksi yang komprehensif. Sekian dulu Flash News kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan timnas Indonesia. Nantikan Flash News edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.